menurutku tidak apa-apa kalau gagal, karena dari kegagalan itu akhirnya aku juga bisa belajar, oh ternyata kurangnya di sini ya, oh ternyata salahnya di sini ya, oh ternyata kurangnya paper yang aku buat tuh seperti ini ya, oh memang sebaiknya seperti ini ya. Hai Sobat KSN, jumpa lagi di podcast Bisyik, bincang asik seputar ASN Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai studi di luar negeri, tepatnya di Korea Selatan. Nah, tahukah Sobat bahwa warga Indonesia jadi populasi penduduk asing, salah satunya yang terbesar di Korea Selatan. Dari 40-an ribu jumlah penduduk yang ada di sana, 1.000 diantaranya datang membawa misi khusus, bukan mencari peruntungan untuk menjadi bintang K-pop, mereka datang untuk menempuh pendidikan di jenjang S2 dan S3. 3 kampus yang jadi favorit yaitu berjuluk SKY, Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University. Bahkan beberapa orang tua yang ada di Korea Selatan rela menghabiskan uang dalam jumlah yang besar supaya anak mereka masuk ke bimbel eksklusif yang dipercaya mampu membuat menembus SKY. Nah, di samping saya ini sudah ada alumni dari SKY, Mas Naufal Firindra. Mas Naufal ini merupakan alumni dari Yonsei University. Nah, selain sebagai alumni salah satu kampus terfavorit di Korea, Mas Naufal juga merupakan ASN di Komisi Aparatur Sipil Negara, tepatnya membidangi pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi. Nah, langsung saja kita sapa Mas Naufal. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Mbak Nesi gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Noval sudah berkenan hadir di podcast Bisik KSN. Kehormatan buat saya. Oke Mas, mungkin sebelum kita masuk ke topik yang mendalam nih Mas tentang studi di luar negeri ya kan, Boleh. boleh disapa nih Sobat KSN yang ada di rumah, yang ada di kantor dan dimanapun gitu kan, Oke. dengan bahasa Korea gitu Mas. Oke. Aku coba inget-inget lagi ya, Mbak Nes Oke ya. siap. Oke. 아, 안녕하세요. 제 이름은 나우팔입니다. 인도네시아 에서 와서요. 반갑습니다. 안녕하세요. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Noval. Perkenalannya Sama-sama. sangat luar biasa dengan bahasa Korea. Nah, ini tadi Mas Noval salah satu alumni dari SKY. Sebagai salah satu kampus terfavorit di Korea, Mm, yang kalau kita lihat di beberapa tayangan televisi itu masuknya susahnya minta ampun gitu, Mas. Persaingannya sangat ketat. Bahkan pelajar di sana tuh nggak ada waktu buat main khusus untuk masuk ke SKY. Nah, mm. kalau Mas Noval sendiri gimana ceritanya? Kok bisa tembus gitu kan SKY? Apakah ikut bimbel eksklusif juga seperti pelajar-pelajar yang di Korea atau seperti apa? Kalau aku sih lebih ke arah ini sih, Mbak. Lebih fokus ke apa sih programnya gitu. Aku pertama nggak tahu tuh Yonsei University atau Sky apapun itu. Aku cuma pertama lihat ada tawaran beasiswa dari KOIKA, ada program dengan tulisan e-government and public management. Terus aku lihat kayak, wah menarik banget itu ya program e-government and public management. Jadi aku pilih itu. Nah setelah aku proses aplikasi dan setelah sampai keterima, fast forward ya, kita keterima, aku keterima di Yonsei. Adekku yang suka drakor bilang ke aku, udah ini universitasnya Universitas Sky loh yang terkenal di Korea yang ada drakor-drakor. Terus aku bilang, oh iya ya. Dan semenjak itu aku baru tahu kalau misalkan atau pas aku research ya, oh Yonsei salah satu universitas terbaik di Korea, Sky terkenalnya dan kampus yang cukup elit dengan orang-orang yang istilahnya berada untuk kuliah di sana gitu. Jadi untuk aku sangat beruntung sih bisa diberikan kesempatan beasiswa belajar di sana. Oke, dan tadi Mas Noval juga singgung kalau ini tuh beasiswa dari KOIKA gitu kan. Betul. Mungkin bisa diceritakan nih Mas, KOIKA ini sebenarnya apa gitu Mm, kan? mm, Program beasiswanya seperti apa yang mm. diberikan dan proses seleksinya sendiri Oke. itu berapa lama dan mungkin ada berbagai saingan gitu ya Mas ya yang dari seluruh Indonesia, apakah ASN aja atau juga warga umum, mungkin teman-teman di rumah nih ingin Oke. tahu juga. Oke, jadi KOICA itu Korea International Cooperation Agency dan itu adalah lembaga donor dari Korea Selatan dan memang kita diberikan beasiswa-beasiswa S2 ataupun S3 dari KOICA.
Nah, KOIKA itu bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Korea Selatan. Dan untuk aplikasi ke KOIKA, kalau di Indonesia itu KOIKA kerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara. Jadi untuk proses aplikasi kita koordinasi tidak hanya ke KOIKA, tapi kita koordinasinya pun juga ke Kementerian Sekretariat Negara. Jadi pertama satu pintu dulu ke Kemensetnek. Nah, untuk tahapan aplikasi ke KOIKA ini itu berbeda dengan mungkin provider-provider beasiswa lainnya seperti LPDP ataupun AAS. Mungkin lebih mirip ke AAS. Jadi kita membuat semacam kayak final paper. Ini kita ngomong selain administrasinya ya, kayak Oke. English certificate-nya Hmm. ataupun dokumen-dokumen ijazahnya. Kita itu lebih fokus untuk ngebuat semacam kayak paper atau essay tentang research proposal nanti ke depan mau membuat apa, mau merencanakan apa, mau meneliti apa, dan kalau nanti kembali ke Indonesia itu mau membuat apa. Mungkin mikro aja deh, di kantor kita mau membuat apa gitu. Dan juga motivation letter. Dan setelah proses kita kumpulkan paper-paper tersebut, nanti akan ada review, seleksi awal itu pertama di Kemensetnek. Kalau udah oke di Kemensetnek ke KOIKA. Nanti di KOIKA kita interview sama orang-orang KOIKA. Kalau misalkan sudah oke di KOIKA, baru nanti ke interview akhir dengan profesor-profesor dari kampus yang kita pilih. Dalam hal ini aku di Yonsei. Dan yang akan dibahas dalam interview itu biasanya nggak jauh-jauh dari apa yang kita buat di paper. Rencana penelitiannya itu seperti apa, dan kalau kembali itu nanti mau membuat apa. Nah, kalau misalkan sudah oke, baru nanti ada final decision-nya dari pihak kampus dan juga pihak KOIKA. Gitu sih, Mbak. Kurang lebih secara singkat. Oke, dan itu prosesnya berapa lama, Mas? Kalau seingatku ya, itu kita sekitar 6 bulanan lah ada lah. Pada saat masa-masa aku tuh masa-masa COVID, Hmm. jadi mungkin akan sedikit terhambat sini sana sini ya, karena waktu pas misalkan harusnya interview di gedung KOIKA pada saat itu, tapi gara-gara ada yang kena PSBB. betul PSBB, dan ada yang misalkan COVID satu orang aja di sana, akhirnya nggak boleh kan, harus Heeh. didesinfektan dan Luring. lain-lain kan. Jadi Oke. akhirnya interview via Zoom total semuanya. Oke. Jadi situasinya masih COVID waktu itu. Betul, Sehingga serba terbatas gitu. Tapi betul. waktu itu kan Mas Noval sudah bertugas di KSN, statusnya Iya. sebagai ASN. Nah, itu untuk menyeimbangkan antara persiapan untuk studi di luar negeri dan juga tetap bisa melayani Hmm. warga Indonesia dengan maksimal itu seperti apa, Mas? Wah, ini pertanyaan menarik. Soalnya pasti sangat sulit untuk menyeimbangkan antara kerja dan persiapan kita ke beasiswa. Dan memang saya akui untuk persiapan beasiswa itu cukup memakan waktu. Jadi yang saya lihat ini sangat penting sekali. Itu dukungan manajemen tuh sangat penting loh, Mbak. Untuk kita sebagai pegawai-pegawai yang misalkan punya ambisi untuk studi S2. Dukungan pimpinan kita. Jadi menurutku kita pertama izin dulu aja, sesimpel izin dulu, sowan dulu ke pimpinan kita, atasan langsung, kita bilang rencana kita mau lanjut S2. Aku yakin, sangat yakin pasti didukung, terutama di KSN. Karena KSN tuh banyak sekali akademisi kan. Ya seperti kita tahu Prof. Agus, ketua KSN, beliau guru besar di UGM. Ada Pak Rudi juga, beliau adalah akademisi dari UI. Dan nama-nama besar lainnya. Jadi saya yakin KSN ini sangat mendukung kita-kita untuk melanjutkan studi dan diberikan kesempatan. Nah, untuk kasus saya, Pak Sumari sangat memberikan, pimpinan saya Pak Sumari namanya, itu sangat memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan studi. Jadi ada penyesuaian beban kerja yang diberikan ke saya. Jadi mungkin load kerja saya sebelum apply beasiswa banyak, tapi akhirnya disesuaikan karena saya sambil apply beasiswa. Jadi sangat penting itu sih. Bantuan dari pimpinan, adanya restu yang diberikan oleh pimpinan ke kita. Oke, sip. Intinya untuk teman-teman yang ada di rumah yang ingin studi S2 di dalam atau di luar negeri, kalau dari Mas Naufal berarti komunikasi dulu ya, Mas, Betul. kepada pimpinan. Dan ada pasang surutnya nggak sih, Mas? Semangatnya nih maksudnya selama mencoba atau mencari nih kampus idaman untuk S2. Kalau pasang surut, yang surut banget tuh enggak sih. Cuman kecewa pasti ada ketika kita tahu gagal. Jadi sebelum KOIKA ini aku juga punya history nih. Aku apply beasiswa LPDP, aku juga coba beasiswa Australia Awards, dan aku gagal. Dan menurutku tidak apa-apa kalau gagal, karena dari kegagalan itu akhirnya aku juga bisa belajar. Oh, ternyata kurangnya di sini ya. Oh, ternyata salahnya di sini ya. Oh, ternyata kurangnya paper yang aku buat tuh seperti ini ya. Oh, memang sebaiknya seperti ini ya. Oh, tuh pas aku interview aku bisa ngomong ini ternyata ya. Harusnya nggak seperti ini sebelumnya. Jadi banyak pembelajaran dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Kecewa
manusiawi lah kayaknya ya, semua kecewa. Cuman kalau misalkan kita udah ngeset mimpi kita dari dulu, misalkan udah kita tulis dan memang kita punya ambisi untuk melanjutkan studi dan kita mau meraih itu, jadi kayak kita kejar terus dan ada rasa penasaran gitu sampai nanti kita dapet. Kalau misalkan udah dapet rasanya lega banget sih. Jadi ketika apa namanya proses mau mencapai itu tuh menyenangkan buat aku. Jadi mungkin bisa dikatakan kegagalan itu ya udah jalanin terus aja. Oke, ini ada satu kutipan yang cocok nih Mas dari Tan Malaka untuk perjalanan Mas Noval. Apa tuh? Terbentur. Nah, terbentuk juga. Nah, sekarang Cakep. kita langsung terbang ke Korea nih. Gimana? Oke, tadi kan udah perjuangannya di Indonesia. Nah, Siap. pas sampai di Korea sendiri tuh gimana Mas? Akhirnya bisa sampai di Korea dan kemudian how did you survive gitu kan di perkuliahan ataupun di kehidupan sehari-hari yang mungkin culture-nya beda banget nih dengan yang ada di Indonesia. Oh pasti beda banget. Jadi kalau mau ngomongin masalah challenge-nya itu mungkin kita bisa ngomong dari sisi akademis sama kehidupan sehari-hari dulu ya. Kalau akademis jauh berbeda sih kalau menurutku dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau di Korea itu kita sangat terbiasa untuk didisiplinkan misalkan dari segi waktu dan juga pembuatan report. Nah kita tuh hampir setiap hari ngebuat report. Nah, untuk membuat report, itu kita harus membaca artikel-artikel jurnal-jurnal ilmiah. Nah, ketika kalau misalkan udah punya artikel ataupun jurnal ilmiah, dan kita sudah terbiasa untuk membaca itu, jadi juga kita terbiasa untuk membuat report-report. Jadi, apa namanya, dengan membaca artikel, kita didisiplinkan dengan membaca artikel, kita pun juga terbiasa membuat report. Nah, kalau misalnya sudah terbiasa membuat report, itu akan terbiasa untuk membuat final paper. Kalau udah terbiasa ngebuat final paper, akan terbiasa membuat artikel ilmiah untuk dipublish ke conference ataupun ke jurnal submission. Kalau udah terbiasa juga nanti akan terbiasa membuat tesis. Jadi kayak mereka itu mereka itu membuat ekosistem lingkungan yang mendukung kita untuk berkembang secara bertahap gitu. Dan mereka menghormati proses. Dan nggak ada istilahnya jarak ataupun gap antara dosen dan mahasiswa. Mereka itu menghormati kita sebagaimana kita menghormati mereka. Nggak ada namanya dosen-dosen yang didewa-dewakan. Nggak ada dosen yang dikejar-kejar. Jadi mereka menganggap kita itu sebagai partner. Selayaknya kita juga menganggap beliau itu sebagai partner. Dan untuk ngobrol pun juga chill gitu sama dosen. Dan nggak ada kayak semacam jarak umur walaupun beliau itu sangat dihormati gitu. Kalau gini loh, orang-orang Korea, mahasiswa Korea kalau ke dosen tuh kayak sampai nunduk-nunduk banget. Tapi kalau misalnya sama mahasiswa internasional, mereka tuh kayak nggak di Korea gitu. Mereka memperlakukan kayak kita kayak di US atau kayak lagi di UK, kayak lagi di Eropa. Jadi kayak temen, hai gitu, dan kayak ngobrol santai gitu loh. Jadi kayak mereka tuh kayak semacam punya bubble yang memisahkan ini loh. Kalau misalnya gue sama orang Korea kayak gini, tapi kalau misalnya sama orang internasional, gue bisa menyesuaikan diri juga. Dosen-dosennya seperti itu yang aku tangkap ya, dan aku sangat senang dengan situasi itu sih. Dan kalau itu dari sisi akademis ya, kalau dari sisi kehidupan sehari-hari mungkin banyak challenge kayak pada saat aku baru datang, aku kena musibah misalkan kayak keseleo di sana nggak ada tukang pijit ya. Susah banget untuk nyari. Gak ada minyaknya lagi. Nggak ada minyaknya. Jadi pada saat itu aku cuma ke dokter, habis itu di ronsen terus nggak dikasih apa-apa, dikasih obat aja, nggak ada kayak setidaknya dipijit atau diurut atau gimana atau di fisioterapi, enggak, cuma dicek nih patah tulang atau enggak. Alhamdulillah aman, nggak patah tulang. Jadi disuruh pulang. Recovery sekitar sebulanan baru kempes lagi bengkak yang keseleonya itu. Terus aku juga kena COVID di sana pada saat itu masa-masa yang belum Omikron. Jadi baru mau masuk Omikron aku kena COVID. Jadi aku dijemput pakai ambulans. Itu serem banget dah. Aku jauh dari keluarga. Aku sendiri di sana. Jadi dijemput ke tempat karantina. Habis aku dipindahin pakai ambulans ke rumah sakit. Jadi ya challenging banget sih pada masa-masa itu. Oke, baik. Jadi tadi ada banyak hal yang harus diadaptasi ya Mas ketika sampai di Korea dengan segala culture-nya yang berbeda banget dengan di Indonesia. Betul. Lalu selama 1,4 bulan ya Mas menempuh studi di sana, itu apa sih hal yang paling mengesankan gitu bagi Mas Noval? Oke, jadi kita kan diberikan kesempatan untuk beberapa kali conference ya. Aku udah ke conference ke Jeju sama ke Yosu nama daerahnya. Nah, tapi yang paling mengesankan tuh pada saat aku ada kunjungan ke Jeju. Nah, udah selesai nih conference kita nih. Semua urusan udah selesai.
waktu pas pulang pertama kalinya dalam hidupku aku ketinggalan pesawat. Waduh. Nggak ketinggalan pesawat di Indonesia tapi ketinggalan pesawatnya di Korea, coba bayangin. Mm. Jadi memang itu ada kesalahan di kita pada saat mau kepulangan sama rombongan. Waktu pas ke bandara kita dapat info ketinggalan pesawat dan kita pada bete tuh dan nggak mau nunggu lama lagi dan nggak mau keluar uang lagi untuk nginep di Jeju untuk nambah 1 hari lagi gitu karena mahal banget, dan nunggu pesawat yang nanti akan datang tuh juga mahal banget tiketnya. Udah kebuang tuh satu tiket, udah angus. Jadi akhirnya kita langsung gercep dari bandara ke pelabuhan. Dari pelabuhan kita cari tiket ferry. Nah, waktu pas udah selesai diurusin tiket ferry, akhirnya pertama kali pun juga aku naik ferry di hidupku ya. Itu juga naik ferrynya di Korea juga. Pertama semua di Semuanya Korea. pertama kali ketinggalan pesawat, pertama kali naik ferry, dan turns out ternyata seru banget sih naik ferry di sana dengan banyak fasilitasnya. Ada convenience store, ada restoran, ada karaoke, semuanya, bahkan pokoknya seru banget itu selama 6 jam di ferry itu. Jadi pengalaman buruk di awal, tapi kok lama-lama ternyata seru banget, dan itu aku inget banget. Teman-temanku juga pasti yang dari Filipina, dari Sri Lanka tuh juga inget banget pengalaman itu, dari Bangladesh juga, sama dari Mongolia. Dan setelah naik ferry kita lanjut, waktu pas udah nyampe pulau utama, naik express bus. Kita baru nyampe keesokan hari jam 1:30 pagi di asrama. Tuh capek banget, tapi ya udah kehilangan duit dan capek banget, cuman ada cerita akhirnya yang bisa dibawa dan mungkin nanti dikenang waktu pas tua sih. Oke, jadi dari yang awalnya sempat kesel tapi justru itu yang paling berkesan ya Seru justru. banget ternyata ya. Oke, dan ini Mas, ini kan lagi rame nih jadi sorotan warganet nih Apa tuh? tentang beberapa pelajar Indonesia yang tidak mau balik dari luar negeri Oke. setelah studi gitu. Nah, kalau kasusnya Mas Noval sendiri nih gimana? Waktu di Korea, apakah ada keinginan serupa atau wah enggak, harus balik kayak gitu? Kalau aku mungkin beda banget sama yang orang-orang yang itu ya, karena walaupun di Korea itu nyaman sekali hidupnya, maksudnya kita juga aman, terjamin ya kan, allowance dapat aman, terus transportasi rapi, kehidupan juga nyaman, bersih, tertib gitu ya. Cuman aku pengen banget pulang sih ke Indonesia. Jadi bertemu keluarga, aku kangen banget sama makanan-makanan Indonesia, nasi uduk kecintaanku. Itu aku suka banget sama nasi uduk karena aku terbiasa dari waktu pas aku kuliah di UI itu dulu, aku setiap pagi tuh makan nasi uduk tuh. Jadi ketika berjauhan sama nasi uduk tuh berat sekali buatku. Jadi kayak kembali ke nasi Padang, ke nasi uduk tuh sebuah rahmat dan berkah untukku gitu. Dan aku bertemu sama teman-teman semua di sini, itu seru banget, dan bisa kerja lagi di KSN itu seru sih, sebuah kehormatan. Nasi uduk yang di Kutek? Ah? Yang di Kutek? Di Kukel. Oh, di Kukel. Kukusan kelurahan. Oke. Tanda ya teman-teman kalau ke Depok bisa coba nasi uduknya Mas Noval di Kukusan kelurahan. Oke. Nah, jadi nasi uduk tuh nggak bisa mengalahkan sensasi kimchi ya Mas kalau di sana ya? Kalau aku pribadi jelas nasi uduk tiada lawan. Jadi tetap harus balik ke Indonesia ya teman-teman, meskipun sudah diterima gitu kan belajar di luar negeri. Dan Harus. Mas Noval sendiri kalau selama 1 tahun lebih di sana itu merasakan pelayanan publiknya di Korea itu seperti apa Mas? Ini kan Mas Noval ASN juga memberikan pelayanan. Nah kalau bisa di-compare atau mungkin yang bisa diperbaiki Indonesia gitu kan? Kalau aku sih melihat pelayanan secara langsung itu udah cukup jarang ya kalau di sana. Jadi kayak semacam pelayanan semuanya ada di HP gitu, melalui internet, melalui website ataupun melalui handphone. Karena memang pemerataan penggunaan handphone, digitalisasi juga di sana itu juga cukup rata. Kemampuan mereka untuk mengelola dan juga menggunakan handphone pun juga cukup merata. Dan di sana itu kayak misalkan kita mau akses aja deh, sesimpel kalau kita kan foreigners, kita ada insurance-nya. Nah, kita mau download insurance kita per bulan setelah dipotong, itu kita tinggal akses aja KakaoTalk. KakaoTalk tuh kayak WhatsApp ya Korea, tapi itu buatannya Korea. Nah, nanti dari KakaoTalk itu nanti akan ada autentikasi, kayak kode autentifikasi. Dan itu kerjasama sama pemerintah berarti. Jadi KakaoTalk yang private dan pemerintah bekerja sama untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan layanan. Jadi kalau public-private partnerships yang nyata itu sangat kelihatan banget di Korea. Karena mereka pun juga private-nya itu private company yang dimiliki oleh Korea sendiri gitu, nggak ada mungkin campur tangan asing dan bagaimana mungkin, ataupun kalau ada minim ya.
Jadi apa namanya, mereka percaya dengan aplikasi mereka, mereka percaya dengan keunggulan serta keandalan aplikasi mereka, dan akhirnya membuat government pun juga percaya sama private company. Mereka berkolaborasi, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dan bahkan tidak hanya dirasakan oleh warga lokal gitu. Kita-kita yang pendatang pun juga merasakan manfaatnya. Mm-mm. Gitu sih. Orientasinya ke masyarakat ya, dari segala hal pelayanan yang diberikan pemerintah gitu, kalau dilihat dari kemudahan yang Mas Noval rasakan gitu. Sangat sih, iya. Dan ketika Mas Noval belajar jauh-jauh ke Korea, Mm-mm. jaraknya mungkin ada 7.000 kilo ya Mas kalau dari Mm. Jakarta. Jauh banget sih. Jauh banget. Nah, itu ada nggak sih impian atau harapan yang ingin dibawa gitu begitu kembali ke Indonesia? Oke, yang pasti nggak muluk-muluk sih. Kita coba ngomong dari sisi e-government-nya aja, karena aku belajar tentang e-government and public management. Kalau aku melihat situasi dan kondisi di Indonesia pada saat belum berangkat, itu banyak kayak semacam, kita ngomong mungkin dari sisi aplikasi pelayanan publik ke masyarakat ya. Banyak sekali misalkan kayak aplikasi-aplikasi yang aku lihat itu redundant atau tumpang tindih, atau banyak sekali yang istilahnya dibuat itu misalkan hanya untuk misalkan gengsi untuk meningkatkan karir mereka gitu. Atau untuk sebagai batu loncatan atau sebagai hal yang bisa dikutip dalam CV mereka, tapi terkadang tidak dilihat secara visioner ke depan, apakah itu bermanfaat, apakah itu akan bisa digunakan, dan apakah itu tidak membebankan malah ke staff-staff yang akan menjalaninya, dan tidak menimbulkan kebingungan dari masyarakat, mana sih aplikasi yang mau digunakan, mana sih aplikasi yang reliable untuk kita gunakan gitu. Karena terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat tapi ternyata sifatnya tumpang tindih, karakternya sama, yang sebenarnya itu bisa dikompres menjadi satu aplikasi atau satu sistem gitu, yang istilahnya bisa bermanfaat untuk menjalankan fungsi ataupun tupoksi dari pemerintahan. Jadi kalau aku sih pengennya sih kalau semoga bisa berkontribusi dalam hal e-government itu untuk meminimalisir adanya tumpang tindih aplikasi ataupun sistem yang sebenarnya itu bisa diintegrasi melalui misalkan pembuatan kebijakan. Kalau dalam di Indonesia itu berarti kita ngomongnya di ranah kebijakan SPBE. Bagaimana meminimalisir tumpang tindih aplikasi sistem, meminimalisir ego-ego, misalkan ego-ego mungkin dari pejabat ataupun orang-orang yang punya otoritas untuk membuat aplikasi yang hanya dibuat hanya untuk sebagai batu loncatan atau istilahnya sebagai CV mereka untuk mendapatkan karya yang lebih baik gitu. Tapi tidak dipikirkan bagaimana kita nanti akan mengolahnya, bagaimana staff akan mengolahnya, karena pada ujung-ujungnya kita yang akan mengerjakan. Staff-staff yang akan mengerjakan, istilahnya yang grassroots yang akan mengerjakan gitu. Jadi bagaimana kita mencari seefisien mungkin, seefektif mungkin aplikasi yang nyaman untuk masyarakat gunakan dan juga internal pemerintah gunakan. Itu sih impianku kalau secara garis besar ya. Tapi kalau untuk secara teknisnya itu bisa kita omongin dari sisi kebijakan dan lain-lainnya di lain tempat seperti itu. Oke, kuncinya jadi perubahan mindset sama orientasi ke masyarakat gitu ya Mas, lagi-lagi. Betul. Oke, last question nih Mas. Apa tuh? Ini soalnya seru banget, tapi akhirnya waktu juga nih ya Mas yang menuntut kita untuk segera gitu kan, menutup dengan hal yang pamungkas. Untuk Gimana? tips dari Mas Noval sendiri kepada teman-teman ASN ataupun juga teman-teman lainnya di Indonesia yang sedang atau berkeinginan untuk mengikuti seleksi beasiswa ke luar negeri, seperti apa Mas? Oke, kalau tipsnya coba dulu, itu sih pertama. Maksudnya jangan ragu, coba dulu. Tapi kalau misalkan coba-coba pun jangan tanpa ada persiapan, tanpa senjata gitu. Jadi mulailah dengan misalkan latihan-latihan kayak YouTube tuh bisa sih kayak ngasih banyak latihan, kayak latihan IELTS listening atau IELTS reading juga banyak kok, contoh-contoh soal-soalnya di Google tuh bisa kita cari dengan sangat mudah. Mulai dari situ aja kalau memang ada kepinginan untuk kuliah, misalkan kuliah di luar negeri gitu dengan beasiswa, coba latihan-latihan dari sisi IELTS-nya gitu, dan apa namanya, coba cari passionnya tuh apa sih, dan coba sesuaikan passionnya dengan jurusan yang akan nanti dipilih. Kalau misalkan nggak perlu terlalu melihat universitas apa, tapi lihat dari sisi jurusannya. Jadi baru kalau misalkan udah klop sama jurusannya, passion sama jurusannya, ternyata rencana penelitian itu sesuai dengan jurusannya, fokus ke sana. Dan apa namanya,
Ya, terus latihan, ikhtiar, dan juga jangan lupa doa. Jangan lupa minta restu keluarga, restu pimpinan juga jangan lupa. Terus diskusi juga sama pimpinan, jangan kayak istilahnya manuver diam-diam coba ini coba itu, tapi tiba-tiba pimpinan nggak tahu, kaget gitu, kok tanpa sepengetahuan saya. Ya ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa, izin atau Pak saya mau coba beasiswa, minta arahan dong Pak, minta wejangannya gitu. Bisa sesimpel itu aja sih. Gitu sih Mbak Nesia. Mungkin satu kalimat nih Mas Apa tuh? untuk motivasi dari Mas Noval nih Hmm. apa? Oke, motivasinya semangat terus, kejar mimpi teman-teman semua. Aku yakin banyak banget teman-teman PNS yang juga mau melanjutkan studi. Pasti susah, pasti sulit, karena aku juga kesulitan awalnya, aku juga banyak gagal juga. Jadi terus semangat, karena tinggal selangkah dua langkah lagi dari kegagalan, teman-teman bisa saja sukses. Jadi terus semangat. Wah, luar biasa banget Mas Noval quotes-nya, jadi semangat banget nih setelah dengar motivasi yang diberikan Mas Noval. Nah, tak terasa sudah eh, sekian menit Mas perbincangan kita. Aduh, sedih banget sih harus mengakhiri keseruan ini, dan sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang ingin disampaikan ke Mas Noval, tapi waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Dan nanti mungkin Mas Noval bisa di-reach ya untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin bisa bertanya di kolom komentar atau kontak langsung Mas Noval. Siap. Feel free untuk kontak Mas Noval di Instagram atau di apa Mas biasanya yang bisa dikontak teman-teman? Bisa di LinkedIn, bisa di Instagram, silakan. Oke. Ya, nanti. Oke. Terima kasih banyak Mas Noval atas waktunya, jawabannya, Siap. pencerahannya, motivasinya, semuanya luar biasa hari ini. Dan ini yang saya rangkum semua perjalanan Mas Noval ke Korea dan akhirnya kembali lagi dan mencoba berjuang membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien di Indonesia ini, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Proklamator Bung Karno, bermimpilah setinggi langit, maka jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Wow. Jadi tetap di atas, tetap menjulang tinggi gitu kan. Jadi saya Nesia Kurota di sini. Terima kasih sudah menyimak podcast Bisik KSN. Sampai berjumpa di edisi yang selanjutnya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama.